Seseorang yang keluar dari kantor pinjol membocorkan hal yang membuat DC itu nggak mau lagi nagih ke kalian. Bahkan menghubungi kalian aja nggak mau. Di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya dan saya akan bocorkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang hal yang bisa membuat DC itu kapok nagih ke kalian, bahkan tidak lagi mau menghubungin kalian karena beberapa hal yang kalian lakukan. Ya karena kapok aja dan males aja nagih ke kalian. Ada beberapa hal yang harus kalian bisa lakukan agar seseorang tersebut atau DC ataupun file collectionnya itu nggak mau nagih ke kalian. Nah, di sini saya mau bongkar dari cerita seorang mantan karyawan pinjol, teman-teman semuanya. Oke, di sini saya langsung aja mau bahas. Tetapi sebelum kalian melakukan hal ini, ada dua hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, atau kalian itu harus punya bekal dua hal ini dulu. Apa aja? Pertama, keberanian. Karena kalau misalkan kalian nggak berani, itu malah justru berbahaya. Karena ini ya memang penuh resiko, tetapi memang ini bisa menjatuhkan DC itu sendiri, teman-teman ya. Jadi kalian harus punya keberanian. Lalu kemudian yang kedua adalah sikap bodoh amat dan cara berbicara bodoh amat atau merendahkan lawan. Atau gaya bicara kita, entah gaya chatting atau gaya berbicara kita untuk menjatuhkan lawan. Ini harus punya skill ini dulu, teman-teman ya. Pertama, keberanian dan juga skill untuk menjatuhkan mental lawan. Nah, ini perlu kalian punya terlebih dahulu agar DC itu nggak bakalan lagi nagih ke kalian atau mau menghubungin kalian. Oke, terus caranya gimana, Bang? Caranya adalah dengan cara yaitu membalas setiap chat DC, mengangkat telepon DC dengan cara meremehkan atau merendahkan DC itu sendiri. Ini menjadi hal yang sangat menarik banget. Kenapa kok bisa gitu? Ya karena kita kan selalu diserang oleh DC, diancam, ditakut-takutin, diteror, dan yang lain sebagainya. Ketika kita punya mental keberanian dan juga punya skill lagi untuk menjatuhkan lawan, maka sebenarnya dia akan kalah. Ketika dia kalah, dia akan kena mentalnya dan akhirnya nggak mau lagi nagih ke kalian. Contoh kecil gini, ketika kita diancam oleh DC, itu sudah banyak banget ya. Saya akan datang kepada kamu sama RT RW. Datang aja bang, orang saya RT-nya. Itu membuat jawaban seperti itu, percaya atau tidak, itu akan membuat DC itu kesel, ya kan? Kamu bayar dong, ini hutang kalian tuh, kamu gue nggak mau kerja, ya biarin aja, emang lu kerjaan lu juga nggak beres, buktinya lu nggak bisa nagih ke gua. Nah, jawaban-jawaban seperti itu membuat DC itu akan emosi dan juga kesel. Sama halnya ketika kita juga sedang berbicara, sedang mengobrolkan sesuatu yang serius, tetapi lawan kita atau lawan bicara kita atau yang kita ajak ngobrol itu malah meremehin kita, ngerendahin kita, kita akhirnya males banget ngobrol sama orang itu, ya enggak? Jawabannya sama dong. DC juga seperti itu. DC kan manusia, DC juga seorang karyawan, terus kemudian juga ya dia hanya seorang yang penagih hutang, tugasnya gitu, sama manusia makan nasi, minumnya air gitu kan. Ketika dihadapin dengan orang-orang seperti itu, otomatis kita akan males. Ya begitu juga dengan DC. Kita lagi ngobrol nih, serius, ngobrol, pembicaraan serius, tetapi yang kita ajak ngobrol tapi malah ngeremehin kita atau bahkan ngerendahin kita. Itu ya kita suatu saat nggak mau lagi ngobrol sama dia, nggak mau lagi dekat sama dia. Begitupun DC, kalian juga harus bisa melakukan hal itu. Nah, ketika misalkan DC, contoh lagi kalian diancam, mau didatengin sama polisi gitu kan, silahkan aja, orang polseknya itu tetangga saya kok, gitu aja. Atau polresnya tetangga saya kok, kalau nggak percaya datang aja. Kalian lawan pembicaraan DC tersebut, ancaman-ancaman DC yang dilontarkan kepada kalian, kalian bisa melawannya dan bahkan bisa membalasnya itu dengan cara menjatuhkan. Itu membuat DC akan kena mental dan akhirnya nggak mau lagi nagih ke kalian atau menghubungi kalian. Itu menjadi caranya. Tetapi ya kalian harus punya dua skill tadi, yaitu keberanian dan juga mental menjatuhkan pembicaraan lawan. Itu penting banget teman-teman. Saya jamin kalau kalian punya skill ini, kalian bakalan bisa menangani DC. DC itu pasti emosi atau field collection juga nggak mau datang lagi ke rumah kalian. Terus kapan kamu bayar? Ya kapan-kapan kalau punya uang. Jawaban seperti itu akan membuat DC itu kena mentalnya. Kalau bisa kalian balas dengan voice note, dengan cara nada yang lebih merendahkan. Misalkan mau diancam kan kayak kamu ini gini. Ya namanya juga manusia gitu kan. Jadi nadanya seolah-olah mengejek ataupun seolah-olah merendahkan. Itu membuat DC kena mental, teman-teman ya. Itu adalah cara yang pernah
dibocorkan oleh seorang karyawan mantan pinjol, teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa menerapkan. Kuncinya kalian bisa menerapkan. Kalau kalian tidak bisa menerapkan, ya percuma nonton video ini, karena ya sia-sia. Ilmu yang kalian dapetin tidak langsung dipraktekin, ya percuma aja, dan kalian tetap nantinya begitu-begitu aja. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semuanya atas dari yang namanya tekanan DC atau ancaman dari paradisi ini. Oke, ya kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau kurang suka boleh di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.